Orang maling terang-terangan, Pak. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Pak. Namanya, inisialnya FM. Apa yang dilakukan, Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun, Pak. Ulangi, Pak, 47,1 triliun. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan Bak Petir di siang bolong. Pengakuan mengejutkan datang di saat perhatian masyarakat banyak tertuju pada COVID-19 dan polemik pajak penghasilan. Arteria Dahlan menduga ada praktik manipulasi dan penggelapan terkait importasi emas dengan nilai jumbo. Tak tanggung-tanggung, nilai importasi ini mencapai 47,1 triliun rupiah. Dengan modus skandal ini muncul lantaran adanya penggunaan kode HS yang tidak tepat. Dari seharusnya sebagai emas setengah, namun dilabeli sebagai emas bongkahan sehingga tidak dikenakan bea impor dan pajak penghasilan. Ada potensi kerugian negara 2,9 triliun rupiah, terdiri dari bea impor senilai 2,35 triliun rupiah dan pajak penghasilan impor 597 miliar rupiah. Tudingan Arteria Dahlan ditolak mentah-mentah oleh pejabat bea cukai. Menurutnya, klasifikasi barang impor dilakukan langsung oleh importir, di mana petugas bea cukai melakukan pengecekan dokumen. Tersebut sebetulnya itu memang tidak benar, ya, tidak terjadi, karena memang selama ini di dalam proses importasi terhadap emas kita sudah melakukan proses klasifikasi sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang ada, yaitu bahwa emas tersebut diklasifikasikan pada buku tarif kepabeanan Indonesia pada HS 7108/12/10 dengan tarif bea masuk sebesar 0%. Selama ini impor emas memiliki 4 klasifikasi tarif bea masuk. Di antaranya HS 71081210 dengan tarif bea masuk 0%, HS 71081290 dan 13, serta HS 71159010 dengan masing-masing tarif bea masuk 5%. Nah, masing-masing HS memiliki klasifikasi jenis yang berbeda-beda. Bila bergeser labelnya, berbeda pula bea masuknya. Pergeseran inilah yang dituding Dahlan merugikan negara. Pernyataan Dahlan pun menjadi bola liar. Bagaimana tidak, sejumlah nama diseret dan dipaparkan belak-belakan. Salah satunya perusahaan plat merah Aneka Tambang. Manajemen Aneka Tambang langsung mengklarifikasi bahwa emas batangan yang diimpor memang dikenai tarif bea masuk dengan HS 71081210 alias klasifikasi emas batangan yang akan diolah kembali. Kejaksaan Agung pun langsung turun tangan, hanya saja masih terbentur pada undang-undang kasus penggelapan, di mana skandal kasus impor emas ini bersinggungan dengan undang-undang terkait bea cukai, UU terkait pajak, dan UU terkait kepabeanan. Kesulitan kami yang utama itu lingkup berlakunya undang-undang, Pak. Kalau terkait dengan yang disampaikan Bapak itu terkait undang-undang minerba. Kemudian yang disampaikan Pak Arteria itu ekspor impor itu undang-undang kepabeanan. Oleh karena itu di dalam saya memproses seperti bea cukai, saya harus memutar dalam arti bahwa unsur kerugian yang kami terapkan adalah unsur merugikan perekonomian negara, bukan unsur merugikan keuangan negara. Bila kasus skandal impor emas ini ternyata benar ditemukan kecurangan atau korupsi yang merugikan negara, entah di mana lagi hati nurani itu ada. Semoga skandal ini segera menemui titik terang. Tim Liputan CNBC Indonesia.